untuk masuk Islam. Mau masuk Islam, monggo. Nggak mau masuk Islam, ya bayar jizyah. Oh, udah cukup gitu aja. Islam sangat-sangat adalah untuk apa? Untuk mentargetkan siapapun masuk Islam. Jadi kita perlu banyak merenung, perlu banyak apa namanya memikirkan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, dan juga kita perlu melihat apa namanya perbuatan dan perjuangan para sahabat, ya. Mereka menghina atau mereka apa namanya menista, kita nggak usah banyak ngomong, dibuat bukti, kita laporkan ke polisi. Udah cukup, selesai. Sir, tapi susah, Sir. Kalau aku tuh nggak jujur bilang Edis mukanya emang jelek banget. Mau gimana coba? Lah kalau emang mukanya dia jelek, ya mau diapain lagi? Iya sih. Ustadz Yusuf paling nyaring ketawanya kalau cerita ini. Saya mau nanya sedikit ini, Ko Dodi. Ini ada rival yang abadi. Ya, ini ada yang sering di Komal bertanya. Di dalam Islam kan dilarang menghujat agama orang lain, betul ya saya? Ya. Ya, pertanyaan saya, Kristen itu agama atau bukan sih? Ya gini aja, kalau Iya. kalau kita melihat Iya. Silakan. kalau kita melihat daripada yang disebut dengan sistem kepercayaan yang ada ibadahnya, itu bisa disebut secara definisi bisa disebut sebagai agama. Tapi kalau ditanya Kristen agama Yesus atau bukan, nah itu yang bisa diperdebatkan. Oh, begitu. Ya, Iya, karena iya. diperintah di Al-Quran jangan menghujat agama orang lain. Perasaan saya Kristen bukan agama ya. Udah hujat aja. Sembahan bukan agama, sembahan. Jangan. Ya gini aja. Iya. Kan Kristen di Indonesia sudah diakui sebagai salah satu agama, ya kan? Oh, siap. Sudah, anggap aja agama. Anggap aja ya, daripada panjang ya, siap. Cuma Jadi masalahnya- selama ini saya ngikutin saat kalau bisa diskusinya itu hindari Yohanes 1:1 karena ngabisin rokok itu nggak nyampe. Ya, cuman masalahnya teman-teman juga harus tahu, harus belajar. Ada agama yang disebut dengan agama pagan. Ada agama yang disebut agama tauhid atau monoteis. Nah, itu aja kita harus bisa beda-bedakan. Dan kalau bisa kita membuktikan Kristen agama pagan. Nah, itu yang harus kita buktikan gitu. Iya. Kenapa? Ini menarik ini. Cuman waktu dan tempat ini agak terbatas kita. Nanti kita tambah satu SKS lagi boleh? Kalau dia. Kapan-kapan SKS-nya Iya. Sedoni kita undang nanti. Siap. Asal ada amplop, tenang aja. Nanti itunya nanti Ko Dodi di belakang panggung aja itunya. Ya, kalau misalnya ya kita kalau kan tadi saya bilang kita berdebat yang elegan. Tapi kan kalau kita menyerang Kristen agama pagan itu kan ya mungkin agak gimana, agak terlalu menyerang lah ya. Yang bisa kita lakukan caranya bagaimana? Kita nanya, Kristen itu kebetulan pagan atau enggak sih? Gitu. Ini menarik ini. Nah, tapi pesan saya, kita harus benar-benar mempelajari ya, yang namanya agama pagan itu apa aja, di mana, bangsa apa saja, kesamaan konsep apa aja yang diikuti atau diadopsi atau diteruskan oleh Kristen. Itu harus kita bisa buktikan secara ilmiah. Artinya ada dokumennya, ada artikelnya. Jangan kita asal ngomong. Takutnya kalau asal ngomong nanti kita dibilang asumsi. Iya. Ya. Nah, satu lagi. Satu lagi ini ya, sebelum saya nanti bagi-bagi merchandise nih. Wis. Mantap. Cakep. Nah, sebisa mungkin kita berapologetika itu menggunakan metode yang namanya bahasa Jawanya tuh argumentum ad hominem concessis. Ya, itu artinya apa? Artinya kita menggunakan dokumen mereka atau teks di dalam kitab mereka untuk menyerang argumen mereka sendiri. Ya. Kalau ad hominem kan menyerang pribadi orang. Ini argumentum ad hominem, artinya yang diserang itu adalah argumennya. Tapi konsesis menggunakan sumber atau dokumen mereka sendiri. Itu jauh lebih efektif daripada kita cuma ngotot ya Tuhan atau bukan gitu. Ya gitu ya teman-teman ya. Oke, makasih.
kita sambil santai aja ya, membicarakan gerombolan ini. Nah, mereka ini bilang tidak boleh menghina atau menghujat agama orang lain. Lah terus yang mereka lakukan dari tadi apa kalau tidak menghujat? Katanya Kristen bukan agama, ya. Kristen pengikut Paulus, kemudian Kristen agama pagan. Lah ini kalimat-kalimat apa kalau bukan sebuah hinaan? Lucu aja gitu ya. Apa kalian tidak berkaca, tidak belajar sejarah, sehingga kalian dengan seenaknya kemudian menuduh Kristen ini agama pagan? Ayo, belajar dong, jangan hanya seenaknya saja. Nah, kalau kalian tidak mau dicubit, ya jangan mencubit. Kalau kalian tidak mau dihina agamanya, ya jangan menghina orang lain. Lah kalian terang-terangan menghujat agama orang lain. Begitu kalian mendengar ada orang, misalnya kan orang Kristen, ya contohnya Edis yang kalian bicarakan tadi itu. Ah, ini menghujat, ini penistaan, harus dilaporkan. Memang kalian mau dilaporkan? Mentang-mentang situ mayoritas gitu ya, seenaknya aja bikin ulah. Seenaknya aja ngomong, menghina atau menghujat agama orang lain. Mentang-mentang situ kebal hukum gitu ya, yang sini minoritas ini tidak, seenaknya aja gibah agama orang. Begitu nanti Edis atau orang lain yang menyinggung kepercayaan mereka, marah-marah, mencak-mencak, jingkrak-jingkrak, demo, berjilid-jilid. Gak usah gitu lah ya. Kalau kalian tidak mau dihina ya jangan menghina. Nah, kemudian masalah Edis tadi itu ya, kenapa ini perempuan satu ini sok cantik sekali, menghina fisiknya orang. Edis katanya jelek kali loh mukanya, emang situ cantik. Ya, nggak usah lah ya. Kalau memang tidak mampu untuk menghadapi Edis TV, nggak usah untuk kemudian membawa-bawa masalah fisik, nggak usah. Gitu. Ya sudah lah, nggak usah digibahin juga. Jadi ya sekali lagi yang harus fair lah ya. Itu ngomong-ngomong kenapa ini ada perempuan sendiri, yang lain laki-laki nih. Ya, ya kembali lagi kepada apa yang saya bahas tadi. Jadi ya kita itu tidak tidak perlu untuk menjelek-jelekkan agama orang lain, kemudian keyakinan orang lain, sesembahan orang lain gitu ya, supaya kita juga tidak dihina, begitu loh ya. Nah, benar memang kalau kata Donditan tadi itu, ya kalau mau menyerang mereka harus pakai data mereka. Masalahnya yang dipakai oleh Donditan dan teman-teman itu data palsu semua. Kitab-kitab palsu semua yang dipakai. Kalaupun ada, pasti itu hanya masalah terjemahan. Terjemahan kitab yang satu dengan yang lain. Kitab terjemahan lama dengan yang baru. Ya jelas beda namanya terjemahan. Mau tahu arti sebenarnya yang harus lihat bahasa aslinya. Dan untuk melihat bahasa aslinya, itu nggak bisa sekonyong-konyong, ujuk-ujuk. Apa itu sekonyong-konyong, ujuk-ujuk? Nggak bisa langsung begitu. Itu ada caranya. Makanya harus kuliah teologi. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kita sudah dengarkan tadi percakapan dari Don Titan dan juga kawan-kawannya. Bagaimana Don Titan ini ya dengan tidak takut menghina dengan mengatakan bahwa Kristen itu adalah agama pagan. Dan banyak lagi perkataan-perkataan yang dilontarkan yang ditujukan untuk menghina kekristenan. Dan ketika Don Titan menyampaikan itu, maka kawan-kawannya tertawa bahak. Nah, memang ya Don Titan ini bukan hanya sekali dua kali ini saja dia menghina kekristenan, dia menghina agama Kristen, tetapi terus-menerus dia lakukan. Apakah dia mungkin berpikir bahwa dia kebal hukum? Apakah dia mungkin berpikir bahwa dia itu adalah mayoritas, jadi sesuka hatinya menghina agama orang lain? Dan apa yang disampaikan oleh Don Titan tadi sangat blunder. Kenapa saya katakan demikian? Dia mengajarkan agar kita jangan menghina agama orang lain. Tetapi justru tadi kita melihat dan mendengar sendiri, Don Titan menghina agama Kristen dengan mengatakan Kristen itu agama pagan. Nah, ini mengerikan. Kita sebagai mungkin minoritas yang dianggap minoritas di negara ini, ya kita hanya bisa berkata-kata. Tetapi kiranya pemerintah, pihak yang berwajib, ya memiliki yang namanya inisiatif sehingga melihat video ini dan apa yang harus mereka lakukan terhadap Don Titan, ya biarlah inisiatif itu dikerjakan oleh mereka. Ya,
tanpa takut dan gentar kepada siapapun juga. Itu harapan dan doa-doa kita. Nah, yang kedua, kalaupun mungkin dia menganggap dia kebal hukum, dia menganggap dia mayoritas sehingga sesuka hatinya, tak apa-apa. Tapi satu yang mau saya katakan, bahwa di hadapan Tuhan yang hidup, engkau tidak bisa sesuka hatimu. Engkau pasti akan mendapat balasan, karena pembalasan bukan hak kami tentunya orang Kristen, karena kami tidak perlu membela agama, Tuhanlah yang membela kami. Pasti tidak akan pernah luput yang namanya pembalasan Tuhan. Itu kenapa saya katakan demikian. Karena ada beberapa oknum-oknum ustadz sebelumnya, seperti almarhum yaitu Gustan yang pernah mengentuti Alkitab, bahkan Yahya Waloni yang menghina kekristenan, bahkan banyak lagi mereka mendapatkan balasan. Ini membuktikan Tuhan Yesus itu hidup. Dan kalau Don Titan tidak sadar dan merasa dirinya hebat, merasa dirinya kebal hukum mayoritas, saya mau katakan di hadapan Tuhan engkau tidak akan pernah luput, di hadapan Tuhan engkau tidak akan pernah lolos dari hukumannya. Tapi harapan kami Anda segera bertobat. Kiranya video yang saya bagikan boleh memberikan bagi kita informasi penting. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.